Berbicara soal makanan, Taiwan sejak lama terkenal sebagai negara yang menyajikan menu makanan ekstrim. Salah satunya menu makanan yang terkenal ekstrim adalah Yin Yang Fish. Diketahui bahwa hidangan tersebut berasal dari ikan segar yang sangat populer di kalangan masyarakat Cina. Dikatakan sebagai makanan ekstrim dikarenakan menu ini dimasak setengah matang. Jangan salah kira ya, setengah matang itu tidak merujuk pada tingkat kematangan sesungguhnya. Yang dimaksud dengan setengah matang di sini adalah hanya setengah bagian dari ikan tersebut yang dimasak matang, sementara bagian kepalanya tersaji mentah, dan tidak jarang ikan tersebut justru masih hidup saat disajikan. Selain itu, cara memasaknya juga terkesan sadis, karena ikan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas dalam keadaan hidup. Biasanya pada saat pengolahan, kepala ikan akan dibungkus dengan kain basah untuk memastikan ikan tetap bernafas dan tidak terciprat oleh minyak panas. Sementara bagian tubuh lainnya digoreng hingga matang dan diberi campuran bumbu favorit. Cara memasak ini membutuhkan keahlian dari para koki dan kepala ikan yang hidup tersebut untuk menunjukkan bahwa hidangan ini masih dalam kondisi segar saat dimasak. Ikan ikisukuri. Ikisukuri adalah hidangan sashimi ala Jepang yang menyajikan seekor ikan segar dalam keadaan hidup. Di luar masyarakat Jepang, ikan ikisukuri ini sangat kontroversial karena dianggap kejam dan tidak manusiawi. Sementara itu, masyarakat Jepang berpendapat bahwa ikan ikisukuri ini adalah bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Diketahui bahwa menyantap ikan dalam keadaan masih segar merupakan pengalaman menyantap makanan dengan cara yang cukup unik dan menarik. Lebih dari itu, ikisukuri sendiri merupakan masakan yang berkualitas tinggi dan berkelas. Hanya restoran-restoran tertentu yang menawarkan ikisukuri karena memerlukan seorang koki yang sangat terampil, terlatih dan berpengalaman. Sementara itu, penggemar ikisukuri berpendapat bahwa saat dihidangkan, sebenarnya ikan tersebut sudah mati. Karena proses kematian yang sangat cepat, maka ikan yang menggelempar di atas piring saji merupakan respon sisa dari sistem saraf yang terputus tiba-tiba dan bukan gerakan hewan yang sekarat. Sashimi katak. Sashimi merupakan makanan Jepang berupa hidangan laut mentah yang tanpa dimasak. Biasanya sashimi dimakan bersama kecap asin, parutan jahe, dan wasabi sebagai penyedap rasanya. Namun ada satu kuliner unik dari sashimi yang bisa membuat seseorang bergidik ngeri ketika melihatnya. Diketahui bahwa sebuah restoran di Jepang menyajikan sashimi dari hewan kodok. Menurut pihak restoran, kodok tersebut disajikan di atas es bersama kecap dan irisan lemon. Meski sudah dikuliti dan dipotong kepalanya, kodok tersebut masih bisa terlihat bergerak dan berkedip. Namun, kuliner unik satu ini ternyata menuai banyak kecaman dari para netizen. Beberapa waktu yang lalu, sebuah video yang memperlihatkan proses pengulitan hingga penyajian dari sashimi kodok ini dinilai terlalu kejam. Para netizen menganggap bahwa kuliner sashimi satu ini sama seperti melakukan penyiksaan terhadap hewan. Diketahui bahwa hidangan sashimi kodok tersebut disajikan oleh sebuah restoran di distrik Shinjuku, Tokyo, Jepang yang bernama Memory Land. Selain itu, restoran bernama Memory Land ini juga menyediakan kuliner ekstrim lainnya. Di antaranya adalah penyu, minuman keras dari ular, salamander panggang, serta jantung katak yang masih berdetak. Daging mentah hidup. Pada tahun 2019 yang lalu, sebuah video di media sosial cukup viral di kalangan para netizen. Dalam video tersebut, terlihat sepotong daging mentah yang merangkak dari piring. Saat mendarat di atas meja, potongan daging tersebut terbalik dan berbalik. Kemudian ada seorang wanita yang berteriak setelah menyaksikan hal tersebut. Daging tersebut kemudian kejang lagi. Hal ini menyebabkan jatuh dari meja dan menyebabkan wanita tersebut berteriak kembali. Para pengguna media sosial kemudian mengeluarkan sejumlah teori berkaitan dengan kejadian tersebut. Beberapa mengatakan bahwa video tersebut palsu, sedangkan yang lainnya berteori bahwa ujung saraf pada daging tersebut mungkin yang membuatnya bergerak. Selain itu, ada juga yang berkata bahwa daging tersebut masih bisa bergerak karena sangat segar. Terlepas dari video itu palsu atau tidak, yang jelas itu adalah kejadian yang mengejutkan dan pantas jika potongan daging tersebut dijuluki sebagai daging zombie. Sanakji. Sanakji adalah salah satu sajian dari ikan mentah yang sangat populer di Korea. Menurut beberapa sumber, hidangan ini terbuat dari nakji atau dalam bahasa Korea disebut gurita berukuran kecil atau sedang. Yang menjadikan kuliner ini cukup ekstrim adalah sanakji dimakan dalam keadaan hidup. Untuk menyajikan makanan tersebut, gurita yang masih hidup tinggal dipotong-potong lalu dibumbui wijen, serutan daun bawang, dan saus ringan. Karena gurita tersebut masih hidup, tentakelnya masih aktif bergerak bahkan saat disajikan di atas piring. Kadang sanakji juga disajikan secara utuh, terutama jika ukuran guritanya tidak terlalu besar. Menurut para ahli masakan, makanan hidup ini sebaiknya dikunyah secara sempurna sebelum ditelan. Kalau biasanya kita membutuhkan waktu setengah menit hingga 1 menit untuk mengunyah makanan, namun kita bisa menghabiskan bermenit-menit untuk mencerna sanakji. Belum lagi sensasi dari potongan tentakel gurita yang menggeliat-geliat di dalam mulut. Walaupun begitu, masih ada saja kasus orang yang tersedak saat memakan sanakji. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sea urchin, bulu babi atau landak laut ditemukan di semua samudra yang ada di seluruh dunia. Hewan ini diketahui berbentuk bulat dan berduri, biasanya berukuran antara 3 hingga 10 cm. Umumnya hewan ini berwarna hitam dan memiliki nuansa hijau, zaitun, coklat, ungu, dan merah, dan mereka bergerak secara perlahan-lahan. Di Indonesia sendiri, sea urchin atau lebih dikenal dengan bulu babi adalah suatu binatang laut yang 90% tubuhnya terdiri dari duri-duri, dan duri-duri yang sedikit beracun ini sangatlah rapuh. Diketahui bahwa makanan yang satu ini memang tidak bergerak, tetapi mereka masih dalam keadaan hidup.
Orang-orang tidak menyadari bahwa mereka telah menelan sesuatu yang hidup ketika banyak bulu babi hidup yang menempel pada tiram yang mereka makan. Di Italia, bulu babi atau disebut dengan ricci di mare merupakan makanan yang sangat populer. Begitu juga dengan tiram yang terkenal di dunia. Casumarzu. Keju tradisional yang berasal dari negara Italia ini disebut casumarzu dan bukan keju sembarangan. Diketahui bahwa keju ini dibuat dari keju tradisional pecorino yang dirilis bagian atasnya dan difermentasi secara alami dengan bantuan larva hidup. Bagi sebagian besar orang, memakan keju yang dihiasi dengan ratusan larva hidup mungkin merupakan sesuatu yang kelewat, nekat, atau menjijikan. Tapi tidak begitu dengan para Sardinians atau penduduk asli Pulau Sardinia. Bagi mereka, casumarzu adalah warisan kuliner yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Sardinia. Keju ini biasanya dinikmati dengan roti kering khas Sardinia pada acara-acara besar atau arisan keluarga. Dan di Pulau Sardinia sendiri, keju ini adalah sebuah hidangan kehormatan. Sup kelelawar. Para penduduk di Pulau Guam diketahui sangat menyukai hidangan sup santan dengan kelelawar yang masih hidup di dalamnya. Mereka menangkap kelelawar buah dari alam liar, setelah itu kelelawar tersebut dibilas dan dimasukkan ke dalam tong yang berisi air yang mendidih sebelum disajikan dengan sup. Seperti yang kita ketahui bahwa kelelawar adalah hewan yang berkemampuan menjadi inang atau zoonosis, yaitu penyakit dari hewan yang ditularkan ke manusia. Kelelawar sendiri menjadi rumah bagi lebih dari 60 virus penginfeksi terhadap tubuh manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah virus pada tubuh kelelawar jauh melebihi yang ada pada tikus, yaitu mamalia pengerat yang dikenal kotor dan menjadi sumber penyakit. Namun bagi penduduk di Pulau Guam, makanan sup kelelawar hidup tersebut merupakan menu makanan favorit mereka. Cumiles tacos. Cumiles tacos adalah makanan yang berasal dari serangga dengan bau busuk dan sering dimakan hidup-hidup. Cumiles sendiri memiliki ukuran lebih kecil dari jumiles dan memiliki rasa yang lebih kuat dari jumiles. Tapi kedua makanan tersebut diketahui sangat tinggi akan kandungan yodiumnya. Diketahui bahwa serangga ini umumnya hidup di bawah batu dan merupakan makanan khas Meksiko, terutama di wilayah Taxco. Para penduduk Taxco sering mengkonsumsi serangga ini hidup-hidup dengan menambahkan tacos, salsa, guacamole atau saus lainnya untuk menjaga serangga-serangga tersebut berjalan di piring. Udang Swisha. Drunken shrimp yang memiliki nama asli Swisha merupakan makanan tradisional yang sangat populer di Suzhou, Cina. Swisha sendiri banyak dijajakan di beberapa restoran di Cina termasuk di luar negeri. Arti nama udang mabuk pada hidangan ini ternyata sesuai dengan proses pembuatannya. Diketahui bahwa udang yang masih segar atau hidup dicampur saus berbahan dasar alkohol, dan biasanya udang yang dipakai adalah jenis udang air tawar. Udang lalu jadi mabuk hingga melompat-lompat dengan lincah dari dalam mangkuk. Menurut para penikmat hidangan ini, udang tersebut tidak benar-benar mati sampai dimakan seseorang. Tapi kini banyak restoran yang merebus udang lebih dulu sebelum disajikan, dan udang pun jadi lebih tenang karena sudah tidak hidup ketika dicampur dengan saus alkohol. Sayangnya mengkonsumsi drunken shrimp memicu perdebatan dari para masyarakat. Ahli gizi menyebutkan bahwa konsumsi udang air tawar mentah dapat meningkatkan resiko terkena paragonimiasis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh cacing daun dan biasanya hidup di dalam paru-paru manusia hingga hewan. Tikus Sanxier. Di Cina ada sebuah hidangan yang sangat ekstrim dan hidangan tersebut bernama Sanxier atau berarti tikus baru lahir. Cara mengkonsumsi makanan bayi tikus ini adalah dengan menggunakan sumpit dan direndam di dalam saus pedas. Pengalaman melahap bayi tikus disebut dengan 3 squeeze babies atau berarti 3 bayi mencicit. Pertama, bayi tikus mencicit saat diambil dengan sumpit. Kedua, mencicit saat dicelup ke saus. Dan terakhir, bayi tikus mencicit lagi saat masuk dalam mulut. Diketahui bahwa hidangan ini sudah dilarang di Cina, tapi para pengunjung yang ingin menikmati hidangan ini masih mungkin menemui penjualnya. Meski terkesan aneh, bayi tikus ternyata dikonsumsi untuk manfaat kesehatan, karena hewan ini bagian dari pengobatan alternatif di Cina. Bayi tikus yang baru lahir dalam keadaan masih buta, berbulu sedikit dan berwarna kemerahan tersebut dimakan untuk mendapatkan khasiat obat kuat. Selain di Cina, kebiasaan makan bayi tikus ini ternyata juga ada di Jawa Timur.